Baik, pemirsa, kita melanjutkan pertanyaan saya dan juga perbincangan saya yang tadi sempat terputus, Mas Imam. Kalau ternyata justru kelompok yang taat ini jumlahnya kurang, kemudian juga tidak seartikulatif yang tadi Mas Imam katakan, kemudian seperti apa harusnya tindak lanjut yang harus dilakukan? Ya, misalnya ya, Anda bisa bayangkan setiap setiap kendaraan, motor ataupun apa ya yang terlihat jelas-jelas pakai masker diberhentikan. Terus kemudian petugas menanyakan, maukah Anda menjadi bagian dari barisan kelompok patuh di dalam mentaati protokol kesehatan. Begitu dia bersedia karena dia memang sudah mendapatkan masker, motornya terus kemudian dikasih seperti tanda, misalnya pita atau bendera kecil ya, yang itu jelas-jelas menjadi tanda bahwa motor itu adalah pasukan patuh ya, atau barisan patuh. Dan nanti lama-lama itu akan kelihatan ya, kendaraan-kendaraan bermotor itu penuh dengan motor-motor yang memiliki bendera patuh protokol COVID, patuh protokol kesehatan. Kalau itu dominan, nanti orang-orang yang tidak patuh ya, apalagi di kendaraan motornya tidak ada bendera kecil tadi yang kelihatan, nanti akan merasa malu dan dia akan ikut menjadi pasukan kelompok patuh. Jadi jangan hanya sekedar yang melanggar saja ya, tetapi harus dibangun pasukan patuh yang mendominasi jalan raya kita. Baik, kalau seperti contoh yang Mas Imam katakan, saya melihatnya juga tanda-tanda entah simbol, stiker apapun tadi yang diberikan kepada para pengendara, itu bukan hanya sebagai tanda bahwa mereka sudah patuh, tapi ada sedikit apresiasi, begitu ya Mas ya. Nanti kita lanjutkan, ya, tapi betul. Ya, kita ke Mas Agus terlebih dahulu. Mas Agus, kalau kita melihat bagaimana kebiasaan dari masyarakat, sudah memang waktunya kah yang namanya sanksi ini harus betul-betul tegas diterapkan kepada masyarakat bagi mereka yang melanggar protokol kesehatan, termasuk Mas, ini yang banyak sekali nggak pakai masker. Iya begini, saya dari bulan Maret sudah katakan, membuat peraturan tanpa sanksi itu sama saja bohong. Jadi nggak usah buat saja sekalian, karena orang Indonesia itu sangat cuek, dia harus dikenakan sanksi. Nah kemudian memang sanksi itu harus ada di undang-undang atau di perda, makanya segera dibuat. Tapi kan sampai sekarang baru rajin membuat perda. Nah ini sudah terlambat. Tapi sudahlah, daripada terlambat sama sekali. Saya kemarin dari Surabaya juga, saya mau makan, takut karena lihat di restoran semua tidak pakai masker dan ngomong dekat-dekat. Nah akhirnya begini, kemudian saya banyak ditentang kenapa harus pakai denda besar. Gini, orang kalau didenda cuma 100.000, 150.000, dia kan nggak kapok. Anda ingat denda di ganjil genap di Jakarta atau masuk jalur busway, itu 500.000. Itu tidak berkaitan dengan nyawa orang. Kalau berkaitan dengan nyawa orang harus di atas itu. Ya, di Jordania itu 10 juta. Nah, sekarang bagaimana di kita? Silakan cari teman-teman yang paham soal sosial, Imam bisa juga membantu seberapa besar sebetulnya yang cocok. Tapi orang harus ada denda. Jangan denda push up, spot jam, buat apa? Bersihin kuburan, bersihin toilet, nggak ada gunanya. Orang harus denda. Lalu banyak yang menentang, loh kita lagi resesi gini kok dendanya tinggi loh. Orang kalau nggak mau didenda harus pakai. Jadi tidak ada kaitannya kemiskinan dengan kedisiplinan. Denda itu satu-satunya alat. Tidak ada bangsa-bangsa di dunia ini yang sekarang patuh pada peraturan, itu dulunya tidak didenda. Tidak ada. Anda lihat tetangga sendiri di Singapura, bagaimana orang didenda, orang meludah saja didenda, makan permen karet tidak boleh. Nah mereka sekarang disiplin. Nah itu yang saya harapkan dari awal. Jadi sekali lagi, kalau peraturan tidak ada sanksinya, lebih baik tidak usah dibuat. Mas, tapi kalau kita melihat zaman seperti ini, zaman krisis, masa pandemi, orang juga susah untuk mencari mata pencarian, begitu. Jumlah pengangguran juga meningkat, Mas Agus. Dengan jumlah yang begitu tinggi, apakah tidak menimbulkan gejolak, Mas, di tengah masyarakat yang sekarang serba kekurangan? Loh tergantung, makanya sekarang kan sudah terlanjur saya katakan. Saya sudah katakan pada bulan Maret, bisa dilihat di file digital saya. Nah sekarang tapi harus terserah. Kalau tidak mau mengenakan denda yang pas, tidak akan pernah beres. Percaya sama saya. Jadi artinya denda itu harus. Baik. Nah sekarang tadi Pak Wagub mengatakan akan selesai perdanya. Oke, memang itu harus dilakukan seperti itu. Aturan sekali lagi, denda itu hanya ada di perda dan juga di undang-undang, yaitu Undang-Undang 6 tahun 2018 soal kekarantinaan kesehatan. Itu ada di pasal 9293 sampai pidana. Kalau administrasinya pasal 48 belum dibuat PP-nya sampai hari ini. Saya tidak tahu kenapa pemerintah tidak membuat PP-nya.
Nah, jadi hal-hal semacam ini harus jelas. Kita berhadapan dengan masyarakat yang komunal begini ini yang tidak disiplin. Ya kan, tadi saya dari daerah Puncak, Megamendung, itu sudah tidak kayak COVID. Nggak ada orang pakai masker dan ngobrol di pinggir jalan seperti biasa. Udah rame ya Mas Nah, ya? itu bagaimana? Ya, itu bagaimana? Kan nggak bisa, jadi harus didenda. Orang tidak masuk lagi jalur busway dan tidak masuk ke nomor ganjil genap itu karena 500.000 itu besar. Nah sekarang silahkan, minimal menurut saya itu 500.000 biar orang kapok. Tapi masker kan bisa didapat secara gratis. Pemerintah memprovide masker-masker gratis itu sehingga orang tidak ada alasan untuk tidak beli karena mahal dan sebagainya. Baik, nah ini kita juga sudah terhubung dan sudah bergabung dengan Kang Ridwan Kamil atau Kang Emil selaku Gubernur Jawa Barat yang sudah menerapkan sanksi dan denda di kota-kota serta kabupaten di Jawa Barat tentunya kepada mereka yang melanggar termasuk tidak menggunakan masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Emil. Selamat malam Mbak Putri Viola dan kawan-kawan seluruhnya, termasuk Pak Emil Dardak dari Jawa Timur. Baik, Kang Emil, evaluasinya sejauh ini seperti apa, Kang? Pelaksanaan ataupun penerapan sanksi dan juga denda kepada mereka yang melanggar. Karena kalau saya tidak salah informasi, di Depok salah satu contohnya adalah lumayan denda yang didapatkan, sampai 6 juta rupiah kalau saya tidak salah mendapatkan informasi, Kang. Ya, sebenarnya denda itu opsi terakhir ya. Kita ini melakukan 3 tahap. Tahap pertama itu edukasi secara masif, itu bulan April Mei, kemudian melakukan tilang, teguran dengan kasih surat teguran itu di bulan Juni Juli. Nah, setelah 2 tahap edukasi dan teguran, kita lakukan survei, ternyata hanya 50% yang pemakai masker dan kasat mata tadi juga disampaikan. Terlihat warga masih belum disiplin. Nah, oleh karena itu, yang pertama kita lakukan, kita juga mengirimkan 6 juta masker ke warga-warga tidak mampu, sehingga tidak ada alasan bahwa pemerintah mendenda tapi nggak ngasih masker. 6 juta masker sudah kita distribusikan dalam 2 minggu ini. Kemudian, lahirlah Pergub kami nomor 60 2020 ini memuat sanksi, Mbak, tapi ke seluruh yang melanggar protokol kesehatan. Ada yang melanggar secara individu, ada aturan pelanggaran di perkantoran, di kegiatan, dan lain-lain. Memang yang paling viral tentulah yang masker di level individual. Tapi sebenarnya sanksi kami dari 100.000 sampai 500.000 ini adalah untuk semua level jenis pelanggaran. Dan minggu ini sebenarnya diskresi diberikan kepada Satpol PP, Polisi, TNI untuk melakukan teguran persuasif sambil ngasih masker juga. Jadi masih 7 hari ini masih tahap menegur dan mengingatkan. Nanti kan terbagi 2 antara yang nggak pakai masker betul-betul lupa, gesturnya pasti kebaca lah, dan mereka yang tidak pakai masker karena memang tidak disiplin. Nah, setelah itu minggu depan itu baru dimulai denda administratif. Tapi kalau Depok dan kota lain merasa juga lebih awal dilakukan, saya kira itu diskresi. Jadi bedanya saya dengan DKI kan level teknis ada di Bupati Wali Kota, Mbak. Jadi kebijakan, panduan, batasan itu provinsi yang bina dan lakukan, tapi di lapangan eksekusi, improvisasi itu diserahkan kepada Wali Kota Bupati. Dan tujuan kami bukan untuk mencari uang, ini sebenarnya instrumen kedisiplinan, karena kalau di Jepang, Mbak, dia tidak lockdown, tapi dia melakukan pemakaian masker dan disiplin. Jadi menurut kajian dari Goldman Sachs, ya, konsultan ekonomi, mengatakan bahwa the lockdown dan memakai masker itu tingkat penurunan epidemiologinya hampir sama menurut mereka. Tapi bedanya lockdown itu ada tambahan menghancurkan ekonomi, kalau pakai masker tidak. Nah, tentulah kita dalam situasi ini tidak mau lockdown, PSBB sudah, maka pilihannya adalah kalau mau urusan adaptasi kebiasaan baru bisa jalan, minimal pakai masker. Jadi ini adalah tahapan terakhir pendisiplinan.
Dan tadi masalah angka tidak kita terlalu perhatikan karena nanti uangnya juga dikembalikan untuk urusan COVID lagi. Baik, tapi setidaknya mungkin Kang Emil dari angka itu kita bisa melihat dan bisa mengukur berapa orang sudah yang melakukan pelanggaran. Mungkin itu bisa sebagai pembanding begitu. Nanti kita lanjutkan Kang Emil, seberapa efektif sebenarnya pelaksanaan sanksi ini. Nanti Kang Emil Dardak juga bisa memberikan pandangannya karena tadi ada himbauan dan juga ada saran dari Mas Imam dan juga Mas Agus. Nah, ini yang sepertinya mau cabut langsung tidak bisa bergabung dengan kita karena ada urusan Mas Imam Prasojo. Mas Imam mungkin terakhir Mas Imam. Ya, mungkin kesimpulan dari Mas Imam terakhir sebelum berpisah dengan kita-kita. Ya, jadi untuk mendisiplinkan masyarakat tentu harus ada sosialisasi, harus ada pemahaman. Tetapi juga yang paling penting adalah melakukan pengorganisasian sosial, baik itu di kerumunan seperti masjid, kerumunan pasar, kerumunan kantor ya. Jadi di tempat-tempat di mana orang datang itu harus ada influencer, harus ada tim-tim yang menjadi penegak dan komitmen untuk melakukan pendisiplinan diri dan itulah yang menjadi tulang punggung di dalam gerakan perubahan sosial. Nah, bahwa itu ada polisi, ada denda ya, denda yang berupa sanksi sosial juga bisa diterapkan, dan atau misalnya gagasan ya di kendaraan misalnya bagi yang melanggar tandain aja itu KTP-nya ataupun SIM-nya itu dikasih lubang ya, sehingga nanti orang akan kelihatan bahwa dia itu pernah melakukan pelanggaran. Jadi bayangkan kalau misalnya ada SIM terus ada lubangnya banyak ya, saya kira itu juga menjadi salah satu cara. Jadi 1000 cara ya orang nanti polisi lalu lintas bisa menandai ya bahwa ini kalau ada orang lubangnya sudah 3, 4, 5, nah itu dendanya kalau bisa kumulatif lebih besar gitu. Jadi itu menjadi salah satu. Banyak sekali teknik-teknik ya untuk membuat sanksi sosial, termasuk yang misalnya melanggar difoto dan kemudian ada web yang khusus pelanggar-pelanggar COVID ya, sehingga orang nanti akan masuk ke dalam database pelanggar. Saya kira itu juga menjadi salah pilihan yang mungkin bisa dicoba. Baik, Mas Imam terima kasih. Maaf ya harus pergi ini. Iya, makasih Mas Imam sudah menyediakan waktu untuk kita selalu beraktivitas kembali. Tapi Mas Emil Dardak, Kang Emil dan juga Mas Agus, dokter kita masih tetap ada di sini. Kita akan teruskan perbincangan tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.